Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi terkait implementasi pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Ini merupakan tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini kita akan membahas terkait sumber belajar. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, pada awal pemaparan materi ini kami sampaikan terkait pendahuluannya. Di sini dijelaskan bahwa dalam mengembangkan buku teks, penerapan prinsip-prinsip UBD menawarkan pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber belajar dan efektivitas pembelajaran. Dengan memperhatikan landasan teori yang telah diteliti seperti yang dijelaskan oleh Wijin dan Medjin pada bukunya yang dirilis pada 2005, buku teks dapat dirancang tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membantu siswa dalam membangun pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, jadi teks ini bisa digunakan juga terkait apa? Membangun pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan kepada para siswa. Kemudian, langkah-langkah implementasi UBD dalam pengembangan buku teks seperti identifikasi tujuan pembelajaran, perencanaan desain instruksional, pembangunan materi pembelajaran, integrasi teknologi, evaluasi, dan revisi. Nah, ini merupakan skema penting. Dengan mengikuti pendekatan ini, buku teks dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, seperti dijelasin pada slide ini bahwa dalam perancangan UBD harus kita identifikasi dari tujuan pembelajarannya, kemudian kita lakukan perencanaannya, sehingga nanti di akhirnya kita lakukan evaluasi dan revisi agar pembelajaran bisa berpusat pada pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Oke, mungkin bisa dilanjutin slide selanjutnya. Nah, terima kasih. Di sini ada poin terkait landasan teori dalam implementasi UBD atau Understanding by Design dalam sumber belajar. Nah, sekali lagi di sini ditampilkan menurut sumber yaitu Wijin pada bukunya menggarisbawahi pentingnya pembelajaran berbasis pemahaman, di mana siswa tidak hanya mengingat fakta-fakta tetapi juga mampu memahami makna yang lebih dalam dari konsep-konsep yang dipelajari. Nah, dalam kasus ini, dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa pendekatan UBD dalam membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih berarti dan relevan terhadap materi pelajaran. Sebagai contoh, dalam pengembangan buku teks, prinsip-prinsip UBD dapat membimbing pengembangan untuk menyajikan materi dengan cara yang memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, dari sini kita tahu bahwa Wijin ini selalu menekankan terkait apa? Pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan agar siswa lebih memahami lagi terkait apa yang telah mereka pelajari. Nah, lanjut lagi di sini dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip UBD dalam pengembangan buku teks didukung oleh beragam penelitian dan landasan teori yang kuat di dalam bidang pendidikan. Nah, Wijin menjelaskan bahwa sebelum dibentuknya pengembangan buku ini, mereka telah melakukan beragam penelitian dan juga menggunakan landasan teori yang kuat dalam bidang pendidikan. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari penelitian tersebut, pengembangan buku teks dapat merancang materi yang mendukung pemahaman yang mendalam, motivasi intrinsik siswa, keberagaman gaya belajar, integrasi teknologi, serta evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, di sini sangat penting juga ya dilihat bahwa keragaman gaya belajar, dan juga karena sekarang sudah canggih, kita juga integrasikan dengan teknologi yang ada. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada peran buku teks dan implementasi sumber belajar dalam UBD. Nah, itu yang pertama ada peran buku teks, di mana yang bertujuan untuk pembelajaran dan hasil yang diharapkan menjadi acuan utama, bukan hanya mengikuti urutan buku teks secara ketat. Nah, yang kedua yaitu buku teks digunakan sebagai salah satu sumber daya dan rujukan untuk mengungkap, menelaah, dan mengeksplorasi pertanyaan penting
tentang keilmuan yang mendukung kinerja inti subjek pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu buku teks dimanfaatkan berdasarkan relevansinya dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan hanya mengikuti penomoran atau urutan halaman secara berurutan. Nah, yang keempat, itu buku teks merupakan salah satu dari banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran UBD, seperti multimedia interaktif, lingkungan sekitar, narasumber, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu implementasi pada guru. Jadi dalam UBD, guru berperan sebagai fasilitator yang merancang berbagai aktivitas dan pengalaman belajar bagi siswa untuk membangun pemahaman mendalam. Nah, sedangkan yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran dapat berupa kegiatan mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan, mencatat, bertanya, menjawab, membandingkan, kolaborasi, mempertimbangkan, berlatih, memperbaiki, dan mendaur ulang. Nah, yang ketiga yaitu sumber belajar yang digunakan harus bervariasi, up to date, praktis, mudah didapat, dan fleksibel untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu guru perlu diberdayakan dengan pelatihan penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar yang tepat dalam implementasi UBD. Selanjutnya, nah, di sini ada langkah-langkah implementasi UBD dalam sumber belajar. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kasus buku teks. Nah, di mana dalam pengembangan buku teks ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada landasan teori yang kuat. Nah, langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa buku teks yang dihasilkan tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga dapat memfasilitasi pemahaman yang mendalam serta berkelanjutan. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu ada 5. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran yang relevan. Yang kedua, perencanaan desain instruksional yang berbasis pemahaman. Yang ketiga, pembangunan materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Yang keempat, integrasi teknologi yang relevan. Dan yang kelima, evaluasi dan revisi berkelanjutan. Nah, untuk lebih jelasnya, langkah-langkah implementasi UBD akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Yang pertama itu ada yang namanya identifikasi tujuan pembelajaran yang relevan. Nah, menurut Wijin, langkah awal dalam implementasi understanding by design ini atau UBD ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pentingnya tujuan pembelajaran yang terstruktur dan terukur ditegaskan oleh Wijin itu sendiri kayak gitu. Terus ada juga dalam konteks pengembangan buku teks, identifikasi tujuan pembelajaran yang terstruktur adalah langkah yang nah, tujuan ini tuh harus berdasarkan pada standar kompetensi yang relevan dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik siswa. Terus tujuan pembelajaran yang terukur ini memungkinkan nih pengembangan buku teks ini untuk mengarahkan penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pembelajarannya adalah untuk memahami konsep-konsep pemrograman dasar dalam informatika, salah satu contohnya gitu ya, pada tingkat sekolah menengah. Terus pengembangan buku teks ini dapat menyusun materi yang menguraikan sebuah konsep-konsep yang secara terukur dan memadukan aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa ini untuk menguji pemahaman mereka. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang kedua ada perencanaan desain instruksional yang berbasis pemahaman. Setelah menetapkan tujuan pembelajaran yang relevan, langkah berikutnya adalah implementasi understanding by design, yaitu merancang desain instruksional yang sesuai. Desain instruksional harus dirancang dengan cermat untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini melibatkan pembuatan struktur buku teks yang jelas, pengaturan urutan materi yang logis, pengembangan aktivitas pembelajaran yang menarik, dan penilaian yang terukur.
dalam pengembangan buku teks yang mengikuti pendekatan UBD, desain instruksional yang berbasis pemahaman menjadi kunci. Integrasi differentiated instruction atau DI dan pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukung dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas aksesibilitas pembelajaran. Melalui desain instruksional yang tepat, buku teks dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran yang berpusat pada pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya Yudo akan menjelaskan pembangunan materi pembelajaran yang menarik dan relevan. Nah, di sini ada penelitian oleh Berman and Sams tahun 2012 yang menyoroti bahwa efektivitas pendekatan pembelajaran terbalik atau flipped classroom dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dalam buku teks dapat dikembangkan dengan pendekatan ini. Nah, materi pembelajaran dapat disusun secara sistematis untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Selanjutnya ada integrasi teknologi yang relevan. Nah, dalam konteks pendidikan modern, integrasi teknologi ini mungkin menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaktif dalam sumber belajar. Nah, ada studi kasus yang dilakukan oleh Smith and Jones tahun 2018 yang mengemukakan bahwa penggunaan aplikasi pembelajaran digital untuk memperkaya konten buku teks telah meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran sejarah. Nah, aplikasi tersebut menyediakan konten interaktif, video, dan simulasi yang memperdalam pemahaman siswa tentang topik-topik sejarah yang kompleks. Nah, contohnya seperti buku teks digital dapat menyediakan opsi aksesibilitas seperti teks berwarna, pembaca layar, dan menyesuaikan ukuran font untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan disabilitas visual atau auditori. Baik, selanjutnya itu ada evaluasi dan revisi berkelanjutan. Jadi dalam konteks pendekatan Understanding by Design atau UBD, proses evaluasi dan revisi ini merupakan bagian integral dan siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Huygens dan McTighe menegaskan bahwa evaluasi dan revisi itu bukanlah sekadar tahapan akhir dalam pengembangan buku teks, tetapi merupakan proses yang terus-menerus untuk memastikan bahwa buku teks itu tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada pemahaman yang dalam. Jadi, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Johnson tahun 2021, proses evaluasi yang melibatkan partisipasi guru dan siswa itu telah terbukti efektif dan menemukan kelebihan dan kekurangan dalam buku teks. Studi ini tuh menyoroti pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan langsung dalam evaluasi untuk memastikan bahwa buku teks itu dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Jadi setelah menerima feedback dari evaluasi, langkah selanjutnya itu adalah melakukan revisi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas buku teks tersebut. Jadi revisi ini itu dapat mencakup perbaikan konten, penyesuaian format, atau penambahan materi yang lebih relevan. Penelitian oleh Smith itu menunjukkan bahwa proses revisi yang merupakan proses berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan buku teks yang responsif dan efektif. Baik, selanjutnya setelah tadi dibacakan, di sini ada kesimpulan dari yang tadi oleh saya dan rekan saya sampaikan, bahwa yang pertama, UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dalam siswa terhadap materi, bukan sekadar pengetahuan superficial. Jadi pemahamannya itu mendalam. Kalau misalnya dalam UBD itu ada 6 tahap, hingga dari yang pertama menjelaskan hingga yang terakhir, yang keenam itu adalah pengetahuan diri. Yang kedua, dalam UBD, buku teks atau buku pegangan itu berperan sebagai sumber belajar yang mendukung pencapaian tujuan pemahaman yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa langkah awal dari UBD itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga di sini, buku teks atau buku pegangan yang selaras dengan prinsip UBD itu harus menyajikan materi secara koheren, kontekstual, dan relevan dengan pengalaman serta kebutuhan siswa. Hal ini berkaitan juga antara tujuan pembelajaran, asesmen yang diberikan pada siswa, dan juga kegiatan pembelajaran yang berupa modul pembelajaran kepada siswa itu
harus koheren, kontekstual dan relevan. Lalu ada konten dalam buku itu hendaknya disusun secara sistematis dan hierarkis dari konsep dasar menuju aplikasi yang lebih kompleks guna memfasilitasi pemahaman bertahap. Ini sebagaimana pendekatan secara general, di mana yang pertama itu adalah konsep dasarnya terlebih dahulu hingga yang lebih kompleks itu terkait juga dengan pendekatan secara general dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, penyajian materi disertai contoh, analogi, visualisasi, dan aktivitas yang mendorong siswa mengkonstruksi pemahaman secara aktif dan bukan sekedar menyerap informasi pasif. Jadi harus ada timbal balik antara siswa dan guru, dan juga dalam pembelajaran itu harus ada analogi, visualisasi, dan aktivitas yang mendorong siswa itu mengkonstruksi pemahaman yang aktif. Lalu ada asesmen dan latihan dalam buku itu diarahkan untuk mengukur pencapaian tujuan pemahaman dengan soal-soal yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini juga terkait dengan tadi ya, nomor 2 dari kesimpulan ini yang merupakan dalam UBD itu terdapat 6 pemahaman mendalam, di mana yang pertama itu menjelaskan, menafsirkan, hingga yang terakhir pengetahuan diri. Lalu yang terakhir kesimpulannya itu penggunaan buku teks atau buku pegangan dalam kerangka UBD itu perlu didukung strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, seperti diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, khususnya bisa juga dalam LKPD. Baik, seperti itu saja kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan atau memaparkan materi terkait sumber belajar ini. Dan tadi mungkin bisa dilihat kami menuliskan apa yang di slide PPT ini menggunakan referensi dan sumber yang dipastikan terpercaya agar memastikan keakuratan dari materi yang kami sampaikan. Mungkin sekian dari presentasi kali ini yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.